Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Nursa Lutfianti dengan NIM 2620230005. Di sini aku ingin mempresentasikan dampak limbah kimia terhadap mutasi genetik analisis film The Host 2006 berdasarkan konsep genetika molekuler. Selanjutnya di sini ada sinopsis dari film The Host itu sendiri. The Host adalah film Shiv Tyler karya Bong Joon-ho asal Korea Selatan. Ceritanya ini bermula dari pembuangan zat formaldehida ke Sungai Han oleh seorang ahli patologi Amerika yang menyebabkan mutasi biologis dan melahirkan monster raksasa. Beberapa tahun kemudian, makhluk ini tuh muncul dan menculik seorang gadis kecil bernama Park Hyun-soo. Dia memiliki ayah yang bernama Park Gang-du. Bersama keluarganya, si Park Gang-du ini berjuang keras untuk melawan monster tersebut demi menyelamatkan putrinya. Di tengah karantina pemerintah, tekanan militer, dan kebohongan media. Film ini tidak hanya menampilkan aksi yang menegangkan maksudnya, tetapi juga menyuarakan kritik sosial mengenai pencemaran lingkungan, kelambanan pemerintah, serta pentingnya solidaritas di dalam keluarga itu sendiri. Selanjutnya, konsep genetika atau molekuler yang diangkat dalam film The House. Pertama ada mutasi genetik yang diinduksi oleh formaldehida. Mutasi genetik adalah perubahan permanen pada urutan basa DNA. Mutasi dapat terjadi secara alami atau akibat agensi mutagenik eksternal seperti radiasi, virus, dan bahan kimia, termasuk formaldehida. Sifat formaldehida merupakan alkylating agen pengubah struktur kimia DNA. Dapat membentuk ikatan silang antar basa DNA atau antara DNA dan protein. Sifat reaktifnya tinggi karena mengandung gugus karbonil aldehida. Dalam film The Host ini membahas mengenai mutagen buatan yaitu bahan kimia sintesis seperti formaldehida. Pada menit kedua kita bisa lihat film ini dibuka dengan seorang patologis AS memerintahkan asistennya untuk membuang puluhan botol formaldehida ke saluran pembuangan yang bermuara ke Sungai Han. Formaldehida sendiri itu merupakan mutagen kuat yang menyebabkan pembentukan analog nukleosida seperti hidroksid metiladenosine yang interferensi terhadap perbaikan DNA dan memicu mutasi spesifik terhadap germ-cell pada Drosophila zat. Formaldehida dapat mengakibatkan mutasi pada makhluk hidup karena dapat mengacau susunan protein atau RNA yang berperan sebagai pembentuk DNA di dalam tubuh manusia. Di slide ini aku pengen ngasih tahu ini tuh kayak gambar dari formaldehidenya itu. Karena kalau di slide sebelumnya itu nggak kelihatan kan karena terlalu gelap juga jadinya, makanya aku taruh ini di sini biar kalian bisa lihat apa sih formaldehida itu kayak gimana sih kayak gitu. Ini seperti ini ya. Ini bahan kimia yang aku maksud tadi dan ada di film itu. Di sini sulfur formaldehida itu di lingkungan itu apa gitu kan? Ada apa aja juga. Di sini ada industri. Industri itu mendistribusikan lem, resin, pupuk, dan disinfektan. Terus bahan pengawet biologis. Ada kalau di dalam film The House ini formaldehida ini dibuang ke Sungai Han oleh laboratorium militer. Formaldehida ini membentuk aduk ikatan kimia abnormal dengan basa DNA terutama guanin dan adenin. Aduk ini mengubah bentuk molekul DNA, menyebabkan kesalahan saat replikasi. Aduk dengan crosslink menghalangi DNA polimerase menyebabkan salah pembacaan kode basa, pemutusan rantai DNA. Bila mutasi tidak diperbaiki oleh sistem seperti BER, NER, dan TLS, maka terjadi akumulasi mutasi. Selanjutnya terus ke instabilitas genom. Potensi terbentuknya sel abnormal terus berakibatkan menjadi kanker.
Atau kalau dalam fiksi, itu mutasi organisme ekstrim, seperti monster di dalam The House ini, atau maksudnya di dalam film The House ini. Betul. Selanjutnya, di sini ada pembentukan DNA protein cross-link. DNA protein cross-link adalah bentuk kerusakan DNA di mana protein terjebak secara kovalen pada untaian DNA. Itu sangat bahaya karena dapat mengganggu replikasi DNA, terus juga menghambat transkripsi gen, terus mengganggu struktur kromatin, terus juga dapat menyebabkan instabilitas genom. Sumber alami dan kimia pembentukan DNA protein cross-link formaldehida ini itu kayak paling umum digunakan di dalam film si The House ini. Terus ada radikal bebas obat kemoterapi, misalnya cisplatin, terus sinar UV dan iradiasi. Ketika monster muncul dari sungai di satu sore yang cerah, itu bisa dilihat tuh pada menit ke-11, itu kayak adegan ini tuh menandakan bahwa racun kimia telah menyebabkan mutasi kompleks pada organisme air walau tanpa narasi medis. Visualnya menggambarkan perubahan radikal genetik. Formaldehida ini mampu membentuk ikatan kovalen antara DNA dan protein, atau antar protein dalam sel. Terus ini juga merusak stabilitas genom, menghambat replikasi atau transkripsi, dan memicu stres terlalu berat jika tidak diperbaiki. DNA protein cross-link ini tuh bisa menyebabkan single dan double strand break, serta memicu jalur perbaikan mutagenik atau apoptosis. Formaldehida adalah agen alkilasi yang sangat reaktif. Senyawa ini dapat menyerang gugus amino pada protein maupun basa nitrogen pada DNA, terutama basa guanin. Proses kerusakan ini terjadi melalui tahapan sebagai berikut. Formaldehida mengalkilasi gugus amina protein. Formaldehida bereaksi dengan gugus amino yang terdapat pada protein membentuk ikatan kovalen. Gugus protein yang telah teralkilasi ini kemudian bereaksi dengan basa DNA, terutama dengan atom nitrogen pada guanin. Hasilnya adalah terbentuknya ikatan kovalen silang antara protein dan DNA. Terjadi ikatan silang atau cross-link antara DNA dan protein yang dikenal dengan istilah DNA protein cross-link. Ikatan ini bersifat sangat stabil dan mengganggu proses replikasi serta transkripsi DNA, sehingga sangat berbahaya bagi sel. Selanjutnya, jalur perbaikan DNA. Sel mengaktifkan sebagai mekanisme perbaikan ketika paparan formaldehida menyebabkan kerusakan DNA. Yang pertama ada basa excision repair. Basa excision repair memiliki fungsi yaitu memperbaiki kerusakan DNA kecil yang tidak mengubah struktur helix, seperti basa teroksidasi, contohnya itu ada 8 oksoguanin. Pada basa alkilasi sama basa yang hilang atau abasic site. Selanjutnya ada nucleotide excision repair. Nucleotide excision repair memiliki fungsi yaitu memperbaiki kerusakan DNA kompleks, yaitu menyebabkan distorsi helix besar, seperti lesi UV, terus cross-link DNA protein, terus ada aduk kimia berat, misalnya dari formaldehida. Selanjutnya ada translation synthesis. Translation synthesis memiliki fungsi yaitu membantu replikasi DNA tetap berlangsung meskipun adanya kerusakan berat seperti DPC atau aduk besar. Selanjutnya itu ada Fanconi anemia pathway.
Fanconi anemia pathway memiliki fungsi yaitu memperbaiki kerusakan DNA instance counseling seperti yang disebabkan formaldehida. Selanjutnya, besar mutasi kompleks dan tandem-based substitution. Mutasi kompleks adalah perubahan DNA yang melibatkan lebih dari satu jenis mutasi secara bersamaan, seperti substitusi plus delesi, duplikasi plus inversi, penggabungan perubahan urutan nukleotida dalam satu kejadian mutagenik. Tandem-based substitution adalah jenis mutasi ganda di mana dua nukleotida bersebelahan mengalami substitusi pada saat yang sama. Pada menit 11 sampai 13 itu di tengah kehebohan pertama kali monster menyerang pengunjung tepi sungai, terlihat ikan dan makhluk air lainnya terkontaminasi atau mayat ikan yang terapung. Ini merupakan implikasi mutasi ganda dalam organisme akuatik. Contohnya itu urutan normal GA setelah mutasi terus menjadi TT. Ini berbeda dari dua mutasi acak yang kebetulan berdekatan. TBS biasanya terjadi akibat satu kejadian kimia tunggal seperti aduksi dari formaldehida atau radikal bebas. Dalam plasmid factor, perlakuan dengan formaldehida mengikat frekuensi mutasi hingga 4-50 kali lipat, terutama tandem-based substitution di wilayah motif GG atau GA, menghasilkan transversi G, C selanjutnya ke T terus ke A. T sama dengan A maksud aku. Dan substitusi ganda yang khas. Formaldehida bersifat sangat reaktif terhadap gugus amino DNA, terutama adenin, menghasilkan hidroksimethiladenguanin, G, menghasilkan N2 hidroksymethylguanin. Ketika terjadi dalam posisi pendekatan, misalnya GA, formaldehida dapat menghasilkan proxylin antar basa mengganggu pasangan basa yang normal, menyebabkan DNA polimerase salah memasukkan basa saat replikasi. Akhirnya terjadi substitusi dua basa sekaligus. Selanjutnya, stres oksidatif dan kerusakan DNA oleh radikal bebas. Stres oksidatif adalah kondisi ketika produksi spesies oksigen reaktif dalam sel melebihi kemampuan sistem antioksidan untuk menetralisirnya. Formaldehida dapat meningkatkan ROS secara langsung maupun tidak langsung melalui reaksi redoks di dalam sel yang menghasilkan radikal hidroksil melalui reaksi penton. Disfungsi mitokondria yang menyebabkan kebocoran elektron dan pembentukan superoksida, induksi kerusakan protein dan DNA yang memicu reaksi inflamasi dan meningkatkan RS lebih lanjut. Untuk mengatasi stres oksidatif, sel memiliki dua sistem utama yang bekerja secara sinergis. Yang pertama ada sistem antioksidan, enzimatik, dan sistem perbaikan DNA. Pada menit 1 jam 45 menit, monster berhasil dikalahkan dan secara dramatis diinjak-injak lah, terus tetapi sisa tubuhnya itu tertinggal dan mengisyaratkan bahwa mutasi telah bersifat permanen dan tidak layu seperti organisme umum. Kondisi ini analogis pada situasi di mana sel tidak mampu memperbaiki mutasi berat kian DNA damage bahkan setelah bahan mutagen dihilangkan. Kalau bisa kita lihat di sini tuh ada gambar dari monsternya. Maaf ya kalau kurang kelihatan gitu. Selanjutnya ada analisis kesetidaksesuaian konsep ilmiah dalam film The Host ini.
Yang pertama ini kita akan bahas yang kesesuaiannya dulu ya teman-teman. Ya, kesesuaian konsep dalam ilmiahnya ini ada formaldehida sebagai zat pemicu mutasi. Terus ada formaldehida adalah bahan kimia yang dapat merusak materi genetik dengan cara mengikat DNA dan protein secara berpotensi menyebabkan mutasi genetik. Terus ada stres oksidatif dan pembentukan radikal bebas. Terus ada paparan formaldehida memicu pembentukan senyawa reaktif seperti radikal hidroksil, superoksida, dan hidrogen peroksida yang bisa merusak DNA, protein, dan lipid atau lemak. Kerusakan DNA dan gagalnya proses perbaikan. Selanjutnya, jika terjadi kerusakan pada DNA dan tubuh gagal memperbaikinya melalui proses perbaikan alami, maka mutasi akan terjadi. Hal ini tuh merupakan konsep dasar dalam biologi molekuler, teman-teman. Terus, kerusakan DNA secara terus-menerus. Terus, paparan kimia dalam waktu lama dapat menyebabkan kerusakan sel yang berkelanjutan dan dalam jangka panjang dapat mengubah sifat atau bentuk fisik organisme itu sendiri. Selanjutnya, ketidaksesuaian ilmiah dalam film The House ini, teman-teman. Ini di sini ada munculnya makhluk raksasa secara cepat. Ada perubahan makhluk hidup secara besar-besaran. Tidak dapat terjadinya hanya dalam waktu beberapa tahun. Evolusi biasanya memakan waktu yang sangat lama. Terus terbentuknya spesies baru secara instan. Itu juga kayak kalau di apa namanya di ilmiah atau kesesuaian ilmiahnya tuh nggak ada yang secara instan kayak gitu teman-teman. Terus kayak film ini tuh kayak menggambarkan kemunculan makhluk baru yang sangat berbeda dari ikan biasa. Dalam ilmu biologi, itu terbentuknya spesies baru membutuhkan proses bertahap selama banyaknya generasi. Terus mutasi menyebabkan perubahan fisik yang ekstrim. Terus pada kenyataannya, mutasi lebih sering menyebabkan penyakit atau kelainan metabolisme, bukan perubahan bentuk tubuh yang sangat drastis. Terus kurangnya penjelasan secara ilmiah dalam film ini. Terus juga film ini tuh tidak menjelaskan secara rinci bagaimana bahan kimia bisa menyebabkan mutasi besar-besaran. Terus penonton juga tidak diberi informasi ilmiah, mesti kayak maksudnya penonton ini tidak diberi informasi secara ilmiah seperti kerusakan DNA atau proses biologis lainnya. Hmm. Terus di sini ada opini pribadi aku sama kayak refleksinya. Kayak The Host ini menurut aku kayak bukan film yang tentang makhluk raksasa aja, tetapi juga kritik sosial dan politik dan lingkungan juga. Bong Joon-ho ini secara cerdas menggambarkan dampak pencemaran kimia secara kelalaian pemerintah dan bentuk simbolik. Meskipun aspek ilmiahnya dilebih-lebihkan, dasar ceritanya tetap berkaitan dengan realitas biologi molekuler yang menjadi maksud aku dengan realitas biologi molekuler dengan menjadikannya fiksi ilmiah yang mengandung pesan penting. Terus pandangan ilmiah sebagai mahasiswa biologi itu, aku kan sebagai penonton juga dengan sedikit pemahaman biologi molekuler, saya melihat bahwa film ini tuh memiliki landasan ilmiah yang masuk akal sebagai premis, walaupun dibumbui dramatis gitu loh. Terus kayak justru unsur dramatis itulah yang benar-benar memperkuat pesan film secara artistik dan emosional. Terus di sini tuh kayak aku pengen ngebahas refleksi ilmiah dan kemanusiaan. Kayak yang pertama ada bahaya nyata pencemaran kimia. Pembuangan bahan kimia seperti formaldehida bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga membahayakan kehidupan manusia dan ekosistem. Film ini tuh kayak menyadarkan untuk kita kayak pentingnya pengawasan lingkungan dan tanggung jawab ilmiah. Yang kedua ada kritik terhadap pemerintah dan militer. Film ini juga menggambarkan kegagalan pemerintah dan militer dalam menangani krisis akibat kepentingan politik dan birokrasi. Ini menjadi refleksi penting tentang perlunya transparansi dan empati dalam situasi yang darurat gitu. Terus yang ketiga ada ketahanan dan nilai keluarga. Di tengah ancaman dan kekacauan, keluarga menjadi salah satu sumber kekuatan utama. Dan film ini tuh kayak menekankan bahwa cinta, kebersamaan, dan ketekunan
Keluarga sering kali lebih kuat daripada kekuasaan atau senjata. Itu menurut aku teman-teman. Terus selanjutnya ini kita udah masuk ke dalam kesimpulan. Di slide ini, kayak aku ingin menyampaikan kesimpulannya. The Host adalah karya sinema yang menyentuh banyak dimensi, kayak dari ilmiah, sosial, politik, dan emosional. Film ini juga mengajak kita untuk tidak takut pada monster luar, tetapi juga pada monster dalam. Maksudnya itu kayak berupa ketamakan dalam kayak di pemerintahan atau apapun itu, ketidaktahuan dan kelalaian manusia terhadap alam. Bagi saya, The House itu adalah film yang membekas lama setelah ditonton, karena berhasil memadukan hiburan dan pesan yang dalam. Di sini ada daftar pustaka yang aku ambil. Selanjutnya ada lampiran. Ini ada hasil pemeriksaan plagiarisme menggunakan printit dari laporan aku. Oke, kita sudah berada di penghujung presentasi. Maksud aku kayak eh, aku akan selesai untuk presentasi aku kali ini. Pertama-tama, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam presentasi berlangsung. Terus juga kayak kalau misalkan ada kata-kataku yang berlibet atau kayak ada kata-kataku yang kurang dimengerti atau terlalu cepat, itu mohon dimaafkan sekali lagi karena aku dalam proses pembelajaran juga teman-teman. Oke, untuk mungkin sekian presentasi dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, halo. Bye-bye.